Wal ayatu dan ayat-ayat fil babi di dalam bab jihad kasiratun adalah banyak, masyhuratun lagi masyhur. Wa amal ahadits adapun hadis-hadis fi fadlil jihad di dalam keutamaan jihad. Fa aktsaru min an tuhsara, maka lebih banyak daripada diringkas, tidak dapat dihitung maksudnya. Wa min dzalika maka di antara hadis-hadis itu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali, amalan apa afdalu, yang lebih utama, yang paling utama. Qala, beliau bersabda, imanun billahi wa rasulih, amalan yang paling utama adalah iman kepada Allah dan utusannya Allah. Kila, dikatakan, tsumma madza, kemudian amalan apa? Qala, maka baginda Nabi bersabda, al jihadu fi sabilillah, yaitu amalan jihad di dalam jalannya Allah. Kila, dikatakan, tsumma madza, kemudian apa? Qala, baginda Nabi bersabda, hajrun mabrurun, kemudian haji yang tidak dicampuri dengan maksiat. Muttafaqun alaih. Wa Ali bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abdullah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali, amalan apa ahabbu, yang paling dicintai, yang lebih mencintakan, ilallah, kepada Allah Ta'ala. Qala, bersabda baginda Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat atas waktunya. Jadi sholat itu perkara yang mudah. Orang kalau sampai melalaikan sholat, keluar dari waktunya. Sholat itu tanpa biaya, tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Amalan pun juga hanya sebentar. Kalau dia ini sudah tidak mau mengamalkan sholat, bagaimana dia mengamalkan zakat yang harus berbiaya? Bagaimana dia ini harus silaturahim yang harus dia datang ke jauh-jauh sana? Sholat saja sudah enggak mau, maka yang lain mesti amalan akan merosot. Qultu, maka lagi pula sholat ini Masya Allah fadilahnya begitu banyak sekali. Jadi sholat itu diantaranya yang dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mengamalkan sholat itu akan terhindar dari perbuatan kotor dan perbuatan mungkar. Semua perbuatan-perbuatan kotor, pacaran, sebagian itu semuanya itu gara-gara sholatnya yang kurang benar sebetulnya. Kalau sholat benar, mesti dia akan bersih dari semua perbuatan kotor dan hati kotor. Demikian juga akan mencegah dari kemungkaran, kemaksiatan, semuanya akan bersih. Dan juga sholat ini akan dijadikan sebagai tiang agama, pemisah antara kafir dengan iman. Itu ya sholat ini. Kalau orang sudah tidak sholat, tidak nampak imannya, tidak nampak Islamnya, sudah sama saja antara kafir dan iman. Tapi kalau dia itu sholat, oh ternyata ini orang Islam ternyata. Nah, sama saja akhirnya itu. Yang membedakan iman dan kafir atau Islam dan kafir itu adalah sholat ini. Dan juga salat dikatakan imaduddin, faman tarakaha faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dia juga menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka menghancurkan agama dia sendiri. Menghancurkan agama dia sendiri. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, akan mudah meninggalkan seluruh amalan-amalan agama yang lain. Sebaliknya kalau orang itu masih istiqomah sholat, maka amalan-amalan yang lain mesti akan jadi diamalkan nanti. Suatu kali ada seseorang yang dia ini suka maksiat, tapi sholatnya masih terjaga. Sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi, itu ada fulanah yang dia ini sholatnya sebetulnya terjaga, tapi kok dia itu masih maksiat, terus itu gimana? Maka Nabi mengatakan suatu hari nanti sholatnya akan mencegah dari kemaksiatannya.
Makanya sholat, kenapa pemerintah kok hanya sholat saja? Loh, sholat itu yang akan mendatangkan semua orang mengamalkan agama itu, yang mendorong semua orang amal agama. Itu ya sholat ini, karena semua amalan kebaikan itu akan menarik amal kebaikan. Semua amal keburukan itu akan menarik amal keburukan. Di antara sumber amal keburukan itu adalah minum khamr namanya itu. Orang-orang itu sudah minum khamr, maka rusak semuanya seluruh amal keburukan, maka bisa diamalkan oleh dia. Maka diceritakan ada seseorang yang dia ini dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah. Maka seorang perempuan yang nakal, dia usaha untuk merusak ibadahnya orang ahli ibadah ini. Maka perempuan ini menyuruh seorang untuk memanggil si ahli ibadah ini karena perlu bimbingan. Maka begitu dia masuk ke rumahnya, setiap masuk ke rumah, masuk pintu dikunci pintunya, masuk pintu dikunci pintunya, sampai pintu yang paling dalam di rumah sana. Begitu masuk, maka bertemulah dengan seorang perempuan nakal tadi. Maka perempuan nakal mengatakan, aku datang kini bukan minta pelajaran dari kamu, bukan, tapi aku ini pengen mengajak kamu ini untuk berzina katanya. Oh, saya tidak mau. Pilih 3 perkara ini. Kalau tidak, nanti aku kondangkan kamu telah masuk ke rumahku sini. Dan rumah ini adalah rumahnya orang-orang maksiat di sini. Nah, pilih antara ini. Khamr, membunuh bayi yang ada di sisiku ini, atau kamu berzina sama aku katanya. Maka bingunglah si orang ini. Maka dah ini yang paling ringan kelihatannya khamr saja, aku tak minum khamr saja. Begitu dia minum khamr, minta lagi, mabuk, ya berzina, ya membunuh juga. Jadi maka diantar seperti tidak bisa diremehkan, kelihatannya memang remeh minum khamr, tapi jadi-jadinya malah menyeret ke semua pemaksiatan yang ada. Makanya sholat inilah, kita jaga sholat. Demikian juga sholat. Jadi orang-orang itu sudah istiqomah sholatnya dan tepat pada waktunya, nanti juga akan istiqomah dalam segala hal. Akan mudah untuk mengamalkan kebaikan. Karena sholat itu membawa orang ini kepada hidayah. Lalu dalam sholat itu kita berdoa. Dalam sholat kita akan berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Siapa mereka? Mereka adalah nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka adalah para nabi dan orang-orang yang mantap imannya dan orang-orang yang siap mengorbankan jiwanya dan hartanya demi untuk agama, dan orang-orang yang menahan nafsunya demi untuk taat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah. Ini jalannya orang-orang yang soleh semuanya. Minta seperti itu loh setiap sholat. Lagi pula nanti kalau imam mengatakan amin begitu, terus kita juga mengatakan amin bareng sama aminnya para malaikat, doa-doa ini dikabulkan semua oleh para malaikat. Makanya asal sholatnya benar maka jadi orang soleh, mesti jadi orang soleh. Kok terus mengikuti orang-orang kafir. Maka di sini juga ada doanya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang dimarahi dan yang tersesat, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu jalan kerusakan itu. Ngengkel aja orang Yahudi itu orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran. Sedangkan orang Nasrani itu adalah orang bingung. Kayak sholat itu, Masya Allah, kunci dari segala kebaikan itu sholat. Karena ini adalah satu amalan yang amalan itu menghadap kepada Allah. Terus di situ ada berzikir, di situ ada menggerakkan seluruh anggota badan,
di situ ada doa, di situ ada minta kebersamaan bersama orang-orang soleh, siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Dan di situ ada salam kepada baginda Nabi dan salam kepada seluruh orang yang salat. Assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ya. Kalau orang itu mengucapkan salam, itu akan mendatangkan mahabbah kepada baginda Nabi, mahabbah kepada orang-orang soleh. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, bila mana kalian amalkan kalian akan saling cinta mencintai. Apa? Absus salama bainakum, menyebarkan salam di antara kalian. Lah kalau yang disalami baginda Nabi dan saling cinta mencintai dengan baginda Nabi, kalau cinta dengan baginda Nabi pengen mengamalkan sunnah Nabi, ya langsung jadi tuh. Langsung jadi orang soleh. Selesai sholat, kalau sungguh-sungguh, terus sholatnya dikabulkan oleh Allah, datang ke masjid masih hitam begitu, pulang dari masjid mencorong itu, dipandang dari pandangan langit sana. Jadi begitu. Maka sholat itu penting sekali. Kenapa kok ala waktiha di situ itu? Lah itu kalau nunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh di dalam mengamalkan sholat. Kalau kita ini selalu melambat-lambatkan sholat, ingat itu adalah tanda-tanda orang yang tidak disukai oleh Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu siapa itu? Mereka itu ada orang-orang munafikin. Kalaupun sholat hanya untuk pamer. Summa ayyun, kemudian apa? Atau summa ayyu, kemudian apa? Qala, berkata baginda Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Ini juga tempat yang paling mungkin seseorang untuk berbuat baik adalah kepada orang tuanya sendiri. Kalau kepada kedua orang tuanya sendiri tidak mau berbuat baik, ya tentu saja sama orang lain tambah lagi. Orang tua sudah ngerawat dia, sudah ngandung dia, sudah banyak jasa orang tua kepada dia itu nggak pernah berterima kasih, apalagi kepada orang lain, ya tambah lagi. Maka buruk akhlaknya orang kalau sudah berani kepada kedua orang tua, itu orang yang akhlaknya paling buruk, ya seperti itu. Orang paling buruk akhlaknya itu. Dan juga kepada semua orang juga akan buruk akhlaknya. Namanya orang tua ini saja. Walaupun orang tua itu mengajak kepada mengsekutukan Allah pun jangan diikuti, tetapi tetaplah berbuat baik kepada dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila mana kedua orang tuamu mengajak kamu untuk menyekutukan aku, Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ikuti dan temanilah kedua orang tuamu selama di dunia dengan baik. Lah ini loh, namanya orang tua itu, karena jasanya orang tua itu begitu besar kepada anaknya. Walaupun orang tua itu masih belum iman pun harus tetap berbuat baik kepada mereka. Summa qultu, kemudian aku berkata, summa ayyin, kemudian apa lagi? Qala, bersabda baginda Nabi, al jihadu fi sabilillah, kemudian adalah berjuang di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، آله بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عسل سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.